Hai, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sampai sekarang masih sehat-sehat aja kan? Aku harap teman-teman masih sehat, baik secara fisik maupun psikis. Nah, di videoku yang ini, yang di sini nih, aku minggu lalu menjelaskan tentang bagaimana kita menghadapi situasi pandemik COVID-19. Bagaimana kita tetap tenang di tengah wabah, ya. Jadi aku juga menjelaskan di situ trik-trik apa saja yang bisa teman-teman atau kita jalankan supaya kita bisa menghadapi situasi saat ini dengan lebih baik secara emosi. Nah, sekarang aku mau melanjutkan pembahasan tentang bagaimana kita bisa menjadi tetap tenang di tengah wabah, namun lebih ke apa sih manfaat dari sikap tenang atau sikap mengendalikan emosi di tengah situasi yang serba tidak normal seperti saat ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung ikuti video berikut ini. Oke, kita coba review sebentar ya teman-teman. Bahwa di videoku yang kemarin aku menjelaskan bahwa ada 3 hal yang bisa kita ingat atau 3 prinsip yang bisa kita ingat untuk menjadi tetap tenang di tengah wabah saat ini, yaitu KSK. Apa itu? K yang pertama adalah ketahui. Jadi pada dasarnya kita mengetahui atau memahami informasi-informasi yang valid tentang kondisi di luar diri kita. Kurang-kurangilah kita melihat atau mendengar informasi dari sumber-sumber yang katakanlah tidak terpercaya. Oke, kemudian S adalah sadari, yaitu kita menyadari kondisi emosi yang sedang terjadi dalam diri kita, entah itu emosi cemas, khawatir, marah, panik, dan sebagainya. Sadari saja dan terima emosi itu, karena emosi itu pada dasarnya wajar terjadi atau muncul ketika kondisi serba tidak normal seperti sekarang. Dan K yang ketiga adalah kuasai. Kuasai di sini artinya adalah kita perlu untuk memahami bagaimana cara kita untuk beradaptasi atau mengendalikan flow atau dinamika dari emosi kita tersebut, supaya tidak meluap-luap dan juga terekspresikan dengan membagi buta yang akhirnya akan merugikan kita sendiri dan juga orang lain. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek ya link di atas ini. Nanti akan muncul link yang akan langsung membawa teman-teman ke video pertamaku. Mungkin sekarang teman-teman bertanya nih kepada aku sebagai counter terhadap prinsip yang aku share tadi, yaitu apa sih pentingnya kita mengelola atau kita melakukan KSK tadi, atau terutama yang terakhir ya, kita melakukan penguasaan terhadap dinamika emosi kita. Kenapa sih nggak kita biarin aja dia terluapkan atau terekspresikan, kan lebih baik gitu kan. Jadi kita nggak ada yang kita pendem gitu. Nah, teman-teman, tentu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mampu mengendalikan atau mengatur dinamika emosi yang ada dalam diri kita. Kita akan mendapatkan advantage dari langkah yang kita terapkan untuk membuat diri kita atau emosi kita lebih teratur dan juga lebih terkendali begitu. Apa saja manfaatnya? Manfaat pertama dari langkah menguasai atau mengatur dinamika emosi adalah kita akan lebih tenang ketika kita menghadapi ketidakpastian dari lingkungan eksternal kita, terutama di dalam hal kondisi yang banyak masalah seperti saat ini. Jadi ketika kita mampu mengatur dinamika emosi yang kita miliki, kita akan punya banyak kesempatan untuk tidak terpengaruh lebih banyak atau tidak terpengaruh dan bahkan sampai terjerumus ke dalam sikap putus asa atau sikap cemas yang berlebihan atau panik berlebihan karena kondisi eksternal yang tidak pasti. Kita akan bisa mengatur diri kita untuk sedemikian rupa sehingga kita bisa tetap hidup seperti apa adanya. Yang kedua, melanjutkan yang pertama tadi, dengan kemampuan kita untuk bisa mengenali dan kemudian mengatur dinamika emosi, kita akan berpotensi tidak terjatuh ke dalam
emosi-emosi negatif terlalu lama atau terlalu dalam. Jadi akhirnya kita bisa melihat berbagai macam kemungkinan yang bisa kita ambil untuk berjalan kembali atau untuk mendapatkan kebutuhan atau mendapatkan aktivitas yang harus kita lakukan di kehidupan kita sendiri. Yang ketiga, ini begitu praktikal, jadi ya ini akan bisa kita praktikkan, yaitu dengan kita bisa menyadari dan juga menerima emosi yang ada dalam diri kita akan bisa tetap beraktivitas dengan normal atau senormal mungkin walaupun kondisi berubah 180 derajat atau walaupun kondisi di luar kita sangat-sangat tidak bersahabat. Jadi kita tetap bisa melakukan aktivitas, belajar, bekerja, beribadah atau apapun itu dengan senormal mungkin, karena kita tahu bahwa kitalah yang punya wewenang atau kitalah punya kendali dengan berbagai macam aktivitas kita. Lingkungan eksternal atau lingkungan luar tidak memberikan pengaruh terlalu besar terhadap diri kita. Yang keempat, ini juga penting banget, yaitu di tengah situasi pandemi virus corona atau COVID-19 seperti sekarang, dengan kita bisa mengatur dinamika emosi yang ada dalam diri kita, maka secara tidak langsung kita membantu sistem kekebalan tubuh kita atau sistem kekebalan fisik kita untuk bekerja dengan lebih optimal. Karena apa? Hal itu berkaitan dengan keseimbangan hormonal yang ada dalam diri kita. Ketika kita terjatuh terlalu dalam kepada emosi-emosi yang dalam tanda kutip terlalu negatif, kita akan meningkatkan hormon stres atau hormon kortisol yang berlebihan. Produksi hormon kortisol yang berlebihan tadi akan mengganggu kinerja atau mengganggu keseimbangan sistem imunitas tubuh, sehingga imun kita turun, berbagai potensi penyakit akan bisa datang ke dalam diri kita. Sehingga kita perlu ingat bahwa psikis dan juga fisik tidak bisa dipisahkan. Keseimbangan hormon yang ada dalam diri kita bisa dipengaruhi oleh kondisi psikis yang kita alami atau kita rasakan saat ini. Sehingga bijaksana ya teman-teman dalam mengelola psikologis kita semua. Yang kelima, alias yang terakhir, kita bisa merencanakan rencana-rencana ke depan ketika kita memiliki kondisi dinamika emosi yang stabil atau kondisi dinamika emosi yang sudah terkendali. Jika kondisi emosi kita bisa kita stabilkan atau bisa kita kuasai begitu, maka prefrontal cortex akan bisa melakukan rasio dan juga bisa melakukan analisis dengan lebih baik, sehingga kita bisa merencanakan langkah-langkah ke depan untuk menghadapi tantangan-tantangan berikutnya atau kemungkinan-kemungkinan berikutnya. Kita tidak terjebak di saat ini, tapi kita bisa melihat berbagai macam peluang dan juga kemungkinan positif yang bisa kita dapatkan di situasi yang mungkin saat ini penuh dengan ketidakpastian. Nah, itu tadi teman-teman 5 manfaat atau beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa mengendalikan dinamika emosi yang ada dalam diri kita. Kita bisa menyadari, menerima, dan juga kemudian kita bisa aware dengan kondisi emosi itu. 5 manfaat tadi mungkin bisa berkembang menjadi lebih banyak manfaat lagi ketika kita menjadi pribadi yang selalu memiliki self-awareness yang baik, di mana kita bisa menyadari kondisi diri kita dan kita bisa mengenali kondisi diri kita. Nantinya dengan seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik untuk diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Semoga kita tetap sehat, tetap tenang, dan juga tetap menjadi orang yang semakin berguna untuk kondisi di luar diri kita, walaupun kondisi itu mungkin tidak normal atau tidak baik untuk saat ini bagi diri kita dan orang lain. Begitu saja teman-teman videoku kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan untuk bekerja sama dan saling membantu untuk kondisi yang lebih baik. Sampai jumpa.